Halo rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggono Raras. Mari kita tengok sejarah kelam akhir pahit pemerintahan Presiden Republik Indonesia yang sudah selesai masa tugasnya. Sebagian sudah ada yang almarhum dan sebagian lagi masih ada yang hidup. Manusia berusaha dengan segala cara untuk dapat sampai ke puncak kekuasaan. Setelah berkuasa, mereka melakukan segala cara untuk mengumpulkan dana sebagai pembayaran biaya yang telah mereka keluarkan. Mereka mengabaikan bahwa hidup itu ada batasnya dan ada pembalasannya. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada malam hari, tepat waktunya saat pergantian dari tanggal 30 September kemudian menjadi 1 Oktober pada tahun 1965. Tepat tengah malam dengan melibatkan pasukan Cakrabirawa dan anggota Partai Komunis Indonesia. Gerakan ini bertujuan menggulingkan pemerintahan Presiden Soekarno dan menginginkan pemerintahan Indonesia menjadi pemerintahan komunis. Gerakan 30 SPKI dipimpin oleh ketua saat itu yaitu Dipa Nusantara Aidit atau sering dikenal dengan nama DN Aidit. Gerakan 30 SPKI bergerak atas satu komando yang dipimpin oleh Komandan Batalion 1 Cakrabirawa, Letnan Kolonel Untung Samsuri. Gerakan ini dimulai dari Jakarta dan Yogyakarta. Gerakan ini mengincar Dewan Jenderal dan perwira tinggi. Selama masa transisi ke Orde Baru, mantan Presiden Republik Indonesia Soekarno merupakan seorang tahanan rumah. Setelah wafatnya Soekarno pada tanggal 21 Juni 1970, Presiden Soeharto memutuskan untuk memakamkan beliau di pemakaman umum di Kota Blitar, Jawa Timur, di samping makam ibunya, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Kalau kita membaca autobiografinya Soeharto, maka dia menyatakan bahwa keluarga besar Soekarno berselisih paham tentang lokasi pemakaman tersebut. Dan ia memutuskan untuk memakamkan Soekarno di Blitar karena hubungannya yang dekat dengan ibunya selama hidup. Pandangan sejarawan menganggap bahwa Soeharto memutuskan lokasi makam yang jauh dari Jakarta sehingga peziarah tidak terlalu dekat dengan pusat politik. Tuntutan rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang, terutama permintaan penggantian kepemimpinan nasional, menjadi alasan utama mundurnya Soeharto. Soeharto menyatakan berhenti dari jabatan Presiden Republik Indonesia terhitung sejak tanggal 21 Mei 1998. Soeharto menyatakan mundur setelah berkuasa selama 32 tahun, terhitung sejak dia mendapat mandat Surat Perintah 11 Maret tahun 1966. Pidato pengunduran diri Soeharto dibacakan di Istana Merdeka sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Langkah ini dia ambil setelah melihat perkembangan situasional saat itu.
Ditolaknya pertanggungjawaban B.J. Habibie disebut karena ketika memegang amanah sebagai presiden, B.J. Habibie dianggap telah gagal dalam melaksanakan amanat dari rakyat, serta telah melakukan pelanggaran terhadap TAP MPR. Ada beberapa hal yang dianggap sebagai kegagalan Habibie. Yang pertama, tidak mengusut jumlah harta kekayaan Soeharto. Yang kedua, memberikan otonomi pada Timor Timur sehingga Timor Timur melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1999. Meski pertanggungjawabannya ditolak, hal tersebut tidak menyebabkan kejatuhan bagi B.J. Habibie. Hanya saja kala itu B.J. Habibie menyatakan tidak akan mencalonkan diri lagi sebagai presiden berikutnya. Kejatuhan Gus Dur dari kursi kepresidenan yang cukup menegangkan pada bulan Juli 2001. Sejumlah kalangan menilai kegaduhan itu sesungguhnya hanya bagian dari ketidakpuasan lawan politik pemerintah Gus Dur saat itu, yaitu kubu Amin Rais, Akbar Tanjung, dan Megawati. Merebaknya kasus dana Yana Tera Bulog dan bantuan Sultan Brunei, serta pernyataan dan kebijakan presiden yang kerap menimbulkan kontroversi. Gus Dur memecat Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Yusril Esa Mahendra, Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail, Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono bersama 4 menteri lainnya. Pada tanggal 23 Juli tahun 2001, anggota MPR secara aklamasi menempatkan Megawati duduk sebagai Presiden RI kelima, menggantikan Gus Dur. Megawati menjadi presiden hingga tahun 2004. Setelah habis masa jabatannya, Megawati kembali mencalonkan diri sebagai presiden dalam pemilihan pada tahun 2004. Tapi sayang Megawati kalah sama SBY. Kontroversi Megawati ternyata sudah dimulai sejak dia menjabat sebagai Presiden Indonesia. Ada 2 dosa masa lalu yang melempahkan posisi Megawati sebagai presiden maupun kader politik. 2 dosa itu adalah daftar aset negara yang dijual saat era Megawati, yaitu Indosat dan hak eksplorasi ladang gas. SBY mampu memerintah selama 2 periode. Periode pertama pasangannya adalah Yusuf Kala dan pasangan pada periode kedua adalah Budiono. Korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN sebagai prioritas penting dalam kepemimpinan selain kasus terorisme global, penanggulangan bahaya narkoba, perjudian, dan perdagangan manusia juga sebagai beban berat yang membutuhkan kerja keras bersama pimpinan lainnya. Di masa jabatannya, Indonesia mengalami sejumlah bencana alam seperti gelombang tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Semua ini merupakan tantangan tambahan bagi SBY yang masih bergelut dengan upaya memulihkan kehidupan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Keterlibatan pengurus Partai Demokrat dalam kasus korupsi megaproyek menyebabkan mereka masuk penjara, seperti Anas Urbaningrum, Ketum Demokrat, Nasaruddin, Bendahara
dan Andi Malarangeng sebagai Menpora. Hal ini menyebabkan elektabilitas Partai Demokrat anjlok dan kalah dalam Pilpres berikutnya. Jadi kita bisa melihat presiden pertama sampai presiden ke-6 bila ditelusuri, di mana kekuasaan itu kalau tidak dikontrol dengan kuat, maka kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan wewenang. Salah satu bentuk yang paling konkret adalah korupsi. Apalagi sistem pemilihan seperti saat ini, maka memungkinkan terjadi lebih banyak korupsi. Ternyata partai itu pada intinya mencari kekuasaan melalui suara rakyat. Setelah mereka berkuasa, mereka sudah lupa dengan rakyat yang memilih.